Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue si Ali Riba. Pergi ke Ciawi nyari cewek, Pak Jokowi mau ikut cawe-cawe. Nah Bor, jadi pada Riba kali ini gue bakal ngebahas berita tentang dimana statement dari Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mengatakan ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi Bor, kemarin ini Presiden kita ini saat jumpa dengan konten kreator atau para konten kreator lah, beliau ini mengatakan ingin cawe-cawe dalam Pilpres. Katanya sih tujuannya ini demi melanjutkan pembangunan. Tapi Bor, menurut gue namanya jika seseorang udah memegang jabatan tertentu lalu dia ikut campur dalam urusan hal yang bersifat demokrasi yang tentunya melibatkan orang banyak, suara yang banyak, ini sih akan bersifat tidak netral. Oke Bor, sekarang gue ngomong dalam konteks Pilpresnya aja ya. Sekarang ini aja kita tahu udah ada 3 tokoh yang diprediksi bakal maju dalam Pilpres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kalau Pak Jokowi mau ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan capres ini, otomatis beliau akan merujuk kepada salah satu tokoh atau satu pasangan capres dan cawapres nanti. Apakah itu bisa dibilang netral? Menurut gue sih enggak. Karena kalau nanti Jokowi sudah mengeluarkan statement mendukung salah satu program yang diusung bakal capres dan cawapres ini, otomatis keberpihakan itu bakal hanya tertuju pada satu pasangan capres dan cawapres, which is ini nggak adil untuk 2 capres lainnya gitu loh. Apalagi Pak Jokowi ini punya pengaruh kuat, beliau ini punya relawan yang bener-bener loyal, belum lagi suara-suara dari grassroots lainnya. Ya pokoknya banyak lah. Jadi yang gue khawatirkan ini sih statementnya beliau ini nih, ketika mendukung program salah satu udah dipastikan pemilu 2024 kita ini bakal penuh intervensi pemerintah. Dan tentu aja ini adalah sebuah kemunduran. Lagian Bor, di antara ketiga pasangan capres dan cawapres nanti yang akan maju, gue yakin mereka-mereka ini pastilah menyiapkan program-program yang maksimal untuk membangun negara kita. Ya walaupun itu semua belum tentu terrealisasikan, tapi paling enggak kan ada jalur-jalurnya untuk merubah ke arah lebih baik. Gue sih jadinya lebih berpikir kalau Pak Jokowi nanti ikut cawe-cawe di Pilpres ini, opini gue pribadi ya, sama aja Pak Jokowi ini gak percaya dengan 2 paslon yang bakal ikut tampil di Pilpres nanti. Sekarang kita berandai-andai aja ya Bor. Kayak tadi gue sebutin, ada 3 pasangan. Oke, kita katakanlah Anies Baswedan bakal gugur dari dukungan Jokowi ini. Ya karena kita tahu banyak yang mengatakan beliau ini antitesanya Jokowi. Oke, sekarang sisa 2. Antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kemana Pak Jokowi akan melarikan dukungannya? Ini kan bakal menjadi sesuatu yang panas lagi nih. Sekarang kalau dia mendukung Prabowo Subianto, kita tahu sendiri track recordnya Pak Jokowi itu maju karena PDIP. Apa yang akan terjadi dengan PDIP nanti kalau sampai Jokowi ini bakal mendukung Prabowo? Nah, kedua Ganjar Pranowo. Oke, sekarang Ganjar dipilih dari PDIP. Tapi kan para pendukung-pendukung Pak Jokowi ini pada pengen majuin Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Ya, kita tahu sendiri kayak kemarin relawan dari Gibran mendukung Prabowo. Ya gue nggak tahu sih bakal ada berapa lagi yang banyak kayak gini. Ini sendiri gue yang khawatirin bakal menjadi bumerang buat Pak Jokowi sendiri. Apalagi ini memasuki masa akhir jabatan beliau. Belum lagi nanti bakal ada pandangan buruk dari rakyat. Bagaimana Pak Jokowi menggunakan abuse of power untuk memuluskan niatnya. Kan nanti kalau gitu bakal memantik persoalan baru dari yang kontra pemerintah. Ya di sini gue sebut aja Anies Baswedan misalnya.
otomatis bakal ada lah hoax-hoax baru yang muncul. Dan yang gue takutkan ini, pemilu 2024 yang seharusnya menjadi damai bakal menjadi gesekan-gesekan baru nih. Ya gue sih nggak mau ya kalau 2019 itu terulang lagi di 2024. Harusnya menurut gue sih Pak Jokowi ini harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Ya jujur aja sampai sekarang sih suasananya mungkin masih teduh ya. Kita optimis pemilu 2024 bakal berlangsung dengan aman, damai. Nah tapi jangan sampai, gue sih nggak mau ya, hal seperti ini justru akan memantik konflik-konflik baru nih menjelang pemilu 2024. Ya bagaimanapun kan di 10 tahun era pembangunan Pak Jokowi ini ya cukup banyak lah perubahan yang kita rasakan. Kerasa banget kita mengarah ke perubahan yang lebih baik. Nah jangan sampai di ujung masa jabatan beliau ini Pak Jokowi dicap masyarakat sebagai pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan niat beliau. Ya sebenarnya sih niatnya bagus, cuman harus bisa dipastikan nih, beliau ini harus netral jika ingin cawe-cawe. Gak hanya ke satu paslon doang, harus ketiga-tiganya kalau nanti bener-bener ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan maju pemilu 2024. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya gue yakin lah masyarakat pun pasti mendukung. Dan statement-statement buruk tentang pemerintah selalu mendukung partai-partai yang berada di pemerintahan ini akan hilang. Karena dengan Pak Jokowi ikut cawe-cawe terhadap 3 pasangan capres ini. Gitu, Bor. Sekian Bor, Riba pada episode kali ini. Kalau lu punya opini lain atau pendapat lain yang berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Riba berikutnya bareng gue si Ahli Riba. Bye-bye.